Imbas selesai salat maghrib berjamaah, nah abah bisa kumpul turun ke rumah untuk menuju paguruan baca Al-Quran. Tiap-tiap tulak sidin apa disuruh ulih nang kuitan membawa sebuah botol yang kecil diisi minyak tanah. Nah diberiakan lawan paguruan. Nah itu kuitan melatih lawan anak supaya menjadi pamurah. Makanya nah abah bisa kumpul yaitu terkenal orang yang sangat pamurah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin. كافة للناس بصيرا ونذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي من خير الوفاء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما بعد, yang sama-sama ulun muliakan dan ulun hormati para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus guru kita berataan yaitu Kanda Ayahanda Haji Hasanul Basri. Mudah-mudahan hajat sidin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekeluargaan, dan begitu juga hajat kita berataan mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkat kita hadir di tempat ini mengadakan haul abah berusaha kumpul ini, mudah-mudahan kita mendapat barakah beliau berataan. Mudah-mudahan apa-apa yang kita hajatakan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala berkat karamat abah berusaha kumpul. Amin Allahumma amin. Pertama-tama dan utama marilah kita bersama-sama yaitu sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kita pada hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ruangan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan dengan adanya perkumpulan kita ini membawa perkumpulan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berataan dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab kita duduk di tempat ini, mudah-mudahan kita berataan mendapat syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu tercurah dan tercurah kepada baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabatnya, kerabatnya, juriat-juriatnya dan orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
sedikit kita pada siang hari ini yaitu membacakan tarikh dan sekaligus yaitu mengingat-ingat menguya-nguya perguruan kita yaitu Abah Guru Sakumpul. Sekali lagi mudah-mudahan kita mendapat barakah sidin dan mudah-mudahan anak cucu kita, jiran tetangga kita nang belum dapat jodoh, mudah-mudahan lakas dapat jodoh. Namana hendak balaki, mudahan lakas kawa balaki. Namana hendak babini, mudahan lakas babini. Dan mudah-mudahan segala urusan dimudahkan Allah Ta'ala, nyaman mencari duit. Cuma nang sudah babini, mudah-mudahan bertambah sayangnya lawan bini. Yalah. Nah itu aja. Nah, berkat Abah Guru Sakumpul, insyaallah kita tertawa beretan, bahagia beretan. Mudahan termasuk lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mudahan kita kawa juga menuruti sifat-sifat tingkah laku perbuatan para aulia-aulia Allah Ta'ala, yaitu selalu gembira, senang dan bahagia. Mudahan kita senang bahagia dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Kita masih berada yaitu di bulan Isra Mi'raj. Tadi sudah ulun bacakan yaitu ayat Al-Quran, ayat yang sangat agung yaitu di bulan Rajab ini. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan hambanya yaitu nabi kita sedikit malam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Nah, disinilah sejarah peristiwa yaitu Abah Guru Sakumpul manakala beliau membaca ini ayat waktu sekolah di sanawiyah. Itu berkisah waktu kita berada di Karatun. Nah, sidin berkisah nangai sidin. Nah, ulun waktu membaca ini ayat subhanallah tadi. Nah, ayat nang subhanallazi asra tadi. Lalu sampai di ujung ayat innahu huwas samiul basir, disitulah ujar sidin ujar beliau, Allah membukakan lawan diri aku atau diri ulun yaitu hijab dinding. Artinya dibukakan wujudnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Artinya wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampak kelihatan dan Rasulullah sedang bercakap-cakap didengarkan oleh Allah Ta'ala kepada Abah Guru Sakumpul. Mendengar sidin percakapan Nabi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mulai lagi bujang ya bahasa kita. Sidin lagi bujang lagi waktu sekolah di sanawiyah. Nah ini. Dan sudah artinya ditamuakan, dilihatkan nampak wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada guru kita beretaan. Nah, ini adalah salah satu karamat yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Abah Guru Sakumpul. Makanya Abah Guru Sakumpul sidin tenggelam dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Makanya tadi sudah dibacakan syair-syair tadi. Nah, ini tuh. Artinya selalu mahabbah kepada Allah dan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya maulid-maulid apa aja, salawat-salawat apa aja dibaca oleh Abah Guru Sakumpul. Mudahan juga kita termasuk orang yang rajin bersalawat kepada Rasulullah. Ini. Nah, lalu sejarah Isra Mi'raj ini? Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu sebelum melaksanakan Isra berjalan yaitu pada malam. Nah, Nabi kita diberasihi ibadah untuk menuju menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kayak Nabi kita apa ada kekurangan lawan Nabi kita. Nah, cuma ini adalah sebagai isyarat untuk memberitahu lawan kita juga, agar supaya apabila kita nak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Nah maka kita disuruh dulu bebersih. Nah mensucikan. Nah diri kita, yaitu adalah kita mengambil sekurang-kurangnya dulu mengambil air wudu, berudu dulu kita kalau kita nak sembahyang, atau beristinja dulu. Nah baru itu. Nah jadi itulah perjuangan Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, itu adalah yang terakhir. Nah ibadah dari sini, nah sampai di bawah pusat. Nah coba kita maksud di bawah pusat itu di sini. Nah itu. Nah lalu diisi dengan apa? Iman. Nah Islam, iman, ilmu, hilim dan hikmah. Artinya 5 macam diisi Nabi kita. Nah lalu ditutup. Setelah itu maka terjadilah Isra. Lalu Nabi kita berjalan. Nah menuju, yaitu untuk menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari Isra tadi, berjalan bersama Jibril dan Mikail dan berkendaraan burak. Sedikit kita mengisahkan masalah Isra. Nah lalu Nabi kita berjalan, manakala ini binatang burak tadi manakala naik, nah kaki yang di muka bepindik, kaki yang di belakang bepanjang. Bila turun kaki di muka bepanjang, kaki di belakang bepindik, akhirnya rata. Ini sebagai contoh lawan kita, isyarat bahwa manakala kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala, manakala kita melaksanakan sembahyang, maka hendaklah kita harus lurus. Nah digawian sampai yang tutai haji jampin anak lirang-lirong ya. Nah itu. Cuman namun tamu kada diundang kadang kala datang akwan tadi. Nah itu adalah sebagai latihan lawan kita. Nah itu caranya. Makanya Nabi kita kadang merasa turun, kadang merasa naik. Nah itu lurus. Itu cara kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ringkas kata, Nabi kita sampai ke sebuah pohon kurma, lalu di sana singgah. Setelah itu terus melaksanakan lagi, singgah lagi sampai ke mana? Ke kampung Madian. Nah waktu Nabi Allah Musa dikajar-kajar oleh Raja Fir'aun bersama tentaranya. Nah lalu disitulah Nabi Allah Musa bertemu dengan anak Nabi Syuaib. Nah akhirnya Nabi Allah Musa dijodohkan, dikawinakan lawan anak Nabi Syuaib. Nah mudah-mudahan dengan adanya pertemuan di sini di tempat ini, ya tadi namanya belum dapat jodoh, mudahan lakas dapat jodoh beretaan. Akhirnya Nabi Allah Musa, nah itu kawin atau sebelum kawin diunjuki oleh Nabi Allah Syuaib, yaitu tongkat. Nah ya makanya, nah itu tongkat Nabi Musa, artinya mukjizat Nabi Musa adalah tongkat. Nah ya itu tadi jadilah. Nah jangannya ada ini nyaman bener lah. Itu menyubarang batang baju imbah catuk nah jadi karetak kau menyubarang lah. Nah terus lalu Nabi kita sampai ke mana pulang? Ke Gunung Suru terus lagi. Nah akan bisa dibaca-baca lah. Nah sampai yang kelima Nabi kita singgah, lalu di Masjidil Aqsa. Nah setelah itu lalu Nabi kita istirahat. Nah jadi inilah peristiwa Isra. Kita membaca mengoyang-ngoyang pulang sejarah Abah Gusa Kumpul. Abah Gusa Kumpul beliau dilahirkan yaitu di kampung Tunggu Irang. Nah itu lahir pada malam Rabu. Manakala Abah Gusa Kumpul itu lahir, nah lagi bayi, awak sidin tu ujar paguruan, nah memadahkan manguya awak sidin tu biru seipungan. Lalu disarahakan, dijulung, diunjuk kepada tuan guru besar, yaitu pakaian Abah Guru Badarudin atau Abah Guru Husin Kadri. Nah dijulung pakaian sidin, lalu diangkat sidin, langsung telunjuk disurungakan sidin ke muntung. Akhirnya mula-mula ninin lawan pakaian Abah Guru Badarudin tadi. Langsung di sini titikan air susu langsung ninin sidin. Nah ini riwayat waktu
setelah lahirnya ada tapau lawan kita juga. Nah hendaknya bila anak kita itu napa beranak, bila kita beranak, nah julung anak nang kecil tadi kepada orang nang berpengetahuan supayanya menjadi orang nang berpengetahuan, yaitu tapaulnya. Nah atau waktu menyusu kah, nah dijulung, nah itulah, nah itu. Nah jadi napa terus, nah maka abah gusa kumpul manakala berumur 5 tahun. Nah sidin apa sudah belajar membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran, yaitu imbas selesai salat maghrib berjamaah. Nah abah gusa kumpul turun ke rumah untuk menuju paguruan baca Al-Quran. Tiap-tiap tulak sidin apa disuruh oleh nang kuitan membawa sebuah botol yang kecil diisi minyak tanah. Nah diberiakan lawan paguruan. Nah itu kuitan melatih lawan anak supaya menjadi pamurah. Makanya nah abah gusa kumpul yaitu terkenal orang yang sangat pamurah. Nah mengenalkan para habaib-habaib, para ulama-ulama yang jauh-jauh, ulama-ulama yang besar adalah abah gusa kumpul. Sehingga banyak para habaib-habaib, para ulama-ulama besar datangan ke Kalimantan. Inilah karena kepamurahan beliau. Nah abah gusa kumpul. Nah jadi mudahan kita juga kamu menuruti jangan bawa anak buah tuh ke masjid. Nah julung anu anak cucu anak buat tuh ya. Nah itu melatih lah. Nah setelah itu napa abah gusa kumpul lagi napa. Nah karamat beliau adalah yang tertulis di dalam kitab manakala abah gusa kumpul hendak memakan iwak baung. Nah sedangkan hari sudah malam, tengah malam. Lalu sidin hendak makan iwak baung. Lawas sudah ibadah kita makan iwak baung. Nah, sedangkan orang berjual iwak baung itu di pasar. Waktunya pun siang hari. Nah, lalu ujanan bini kayak apa ini? Nah, nengaran bini sayang luar biasa. Nah, lawan suami bingung aja mencariakan. Lalu abah gusa kumpul takurihing sidin tersenyum. Kada lawas imbas sidin tersenyum takurihing datang orang mengatuk pintu. Akhirnya salah satu istri membukai. Nah lalu ada membawakan ikan baung. Nah ujai nang datang tadi nah ulun memberi untuk abah. Nah apa ikan ini ikan baung tehan. Jadi apa nan digaditik, apa nan disambat orang wali terjadi kabul. Ini itu orang wali, karena orang wali ini duduknya menyalahi adat. Kayak Nabi juga duduk menyalahi adat. Nah pada adat, yuk pada akal, kawakah masuk Isra Mi'raj tadi. Nah dalam sekajap dalam satu mat. Nah kada kawaklah itu karena menyalahi daripada adat. Nah terus pulang pada karamat yang berikutnya abah gusa kumpul napa. Nah mana itu di zaman itu napa musim kemarau yang bersangatan panjang. Lalu masyarakat Martapura ini napa hendak benar sudah supaya turun hujan. Lalu sepakat masyarakat Martapura untuk mendatangi rumah abah gusa kumpul. Nah itu behari di Karatun tuh banyak di halaman tuh pohon-pohonan. Nah pohon rambutan, pohon pisang. Nah itu ada behari waktu 8 tahun 88 kita di Karatun itu. Nah lalu napa masuk. Nah di antara masyarakat Martapura tai masuk ke rumah guru untuk memohon meminta agar supaya turun hujan lakas hujan nih. Nah akhirnya sidin apa abah gusa kumpul turun. Baya turun lalu sidin apa mendekati pohon pisang. Nah lalu pohon pisang tadi digoyang-goyang sidin kada lawas itu napa turun hujan yang bersangatan derasnya luar biasa. Nah jadi tadi karamat tadi napa abah gusa kumpul tadi napa hendak makan ikan baung tadi. Nah makanya itu kalau seorang jadi suami istri itu. Nah kalau seorang istri apabila ia katuju menawari suaminya. Nah ya atau napa bah yang hendak napa pian. Nah itu. Nah kayak abah gusa kumpul tadi. Nah
Abagus kumpul hendak memakan sesuatu, tapi kadang pacang hendak ditamui kayak apa ini? Artinya lain zamannya. Nah, saatnya waktu siang ada ikan baung, ternyata abagus kumpul hendak di malam itu, maka sudah tengah malam. Nah, begitulah seorang istri harus setia lawan suaminya. Nah, makanya di situ apabila seorang istri mencium suaminya, nah, nama-nama bujang kada kawali mencium lah. Nah, mudahan pangulu pangulu muda lakas kawin. Nah, lakas bebine ya lah. Itu. Karena kada dapat nang kacamina, pahala nang kacamina kada dapat, ini kada kau menamui ya lah. Nah, di imbah bukani sadang aja sudah. Nah, kalau hendak mendapat ibu-ibu nih, kalau hendak mendapat pahala yang sangat besar, ini bulan puasa parak sudah. Paling nuk awam baca Quran sahatam sebulanan nek. Ini kada urusan sahatam lagi puluhan. Nah, barang siapa ibu-ibu mencium suaminya, terserah mencium di manakah? Yang mana di dahi kah, di hidung kah, di mata kah? Mencium, nah ibu-ibu mencium suaminya, kada tahu itu kah kayak angah kah, ya lah, nah kayak kai kah, sama aja, kada nang buan nang anyan imbah kawin aja, amun imbah kawin kada mau becium, baginya itu parah benar, warna imbah kawin tu pulang ya lah. Ini barang siapa nah ibu-ibu mencium suaminya satu kali ciuman, bahimung nah laki lah, bisa diciumkan aja. Nah, satu ciuman. Nah, istri mencium suaminya satu ciuman, Allah Subhanahu wa taala menyediakan apa? Kampung di surga, sebuah kampung. Nah, sebuah kampung sudah dapat. Nah, semacam sudah sekali ciuman mencium lawan suaminya, ini belum habis lagi. Nah, seumpama orang membaca Al-Quran 12 kali hatam. Wah, ayo adalah. Nah, 12 kali hatam. Nah, bulan puasa nih, amun kau hataman 12 kali. Sekali gini bilang beruncutan. Nah, satu ayatnya Allah memberi pahala 50 kebaikan. Nah, 50 kebaikan. Nah, ini sugih, ini urusan akhirat. Ini beri amalan lah. Mana-mana belum biasa mencium laki, cium laki. Kalau bang ganangan apa tuan guru aja, karena aku belaki jalan tuan guru sering mencium, kada. Ini laki nang biasa. Laki nampina nang memuarakan yen cium itu nang sabak ganal juga pahalanya, apalagi tuan guru mau lebih ganal lagi pahalanya. Nah, ini karena kancak kaciuman menjadi rumpung gigi. Nah, itu. Nah, ayo Pak, kai. Nah, ini satu ciuman Allah maulahakan kampung di dalam surga, sebuah kampung. Napa disuruh bebacan, suruh baca tasbih nang dipasani oleh napa Nabi Allah Ibrahim. Ujian Nabi Allah Ibrahim, ya wahai Muhammad, aku memberi napa oleh-oleh lawan umat sampian. Handakkah umat sampian batanam tanaman bakabun di dalam surga? Banyak sudah dipadahkan tiap-tiap tahun, sudah tuan guru kuciak-kuciak. Pindah kuliah juga baca tasbih. Nah, nyaman barang. Nah, ya tadi mencium. Nah, baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala, ini habisakan. Nah, satu kali kita membaca, Allah menanamakan pohon di dalam surga sarapun. Nah, ini terjadinya waktu Isra Mi'raj. Nah, itu waktu Nabi kita naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ini waktunya sudah pada habis ya Allah. Nah, langit ketujuh. Nah, disitulah Nabi Allah Ibrahim kirim salam lawan Nabi kita untuk umat Nabi kita. Nah, jadi tolonglah kita amalkan. Karena kita mencintai para aulia-aulia Allah. Supaya apa? Supaya kita mendapat syafaat. Karena orang nanti di dalam neraka tuh masukkan di dalam neraka umat Rasulullah semuanya karena dikeluarkan beritaan. Asal kita ada melakukan kebaikan.
dikeluarkan berataan. Makanya ujian Nabi kita, seberataan umatku masuk surga, cuman ada yang masuknya tak neraka lo. Nah ini nih yang dimaksudnya ini, mudah-mudahan kita jangan sampai ke neraka. Nah, ya paluhan. Nah jadi intinya datangnya bulan Rajab ini menyuruh kita sembahyang 5 waktu. Nah karena sembahyang itu adalah tiang agama. Kalau diandak di awak, nah sembahyang itu adalah kepala. Ibarat dulu kepala. Kalau orang tuh kada kepala mau lagi hidup lah. Mau hidup lah. Namun kada sembahyang, bisa lah cuput imannya. Kayak apa masuk surga? Kada kawa masuk surga lagi. Namun kada beriman. Amun beiman masih beiman, setipis apapun imannya, kau aja masuk surga. Mudahan kita masuk surga berataan. Nah dengan bigwai dihisap. Sebuting hadis ulun membacakan. Nah karena mudah-mudahan kita ini termasuk ulun yang selalu cinta kepada para alim ulama. Karena abah busa kumpul bawasiat ujasidin, wahai artinya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah, artinya seringlah istiqamah datangi para alim ulama. Nah karena ujian Nabi yasba'u yaumal qiyamati salah satun al-anbiya summa ulama summa suhada. Yang dapat, yang bisa, yang kawa memberi syafaat pada hari kiamat ialah Nabi kita, para anbiya Nabi. Setelah itu lalu diserahkan oleh Nabi kita kepada umatnya. Umatnya mana? Golongan adalah para ulama, aulia Allah Ta'ala, para alim ulama. Di situ yang dapat memberi syafaat. Setelah itu diserahkan pulang napa kepada, nah ke bawah lagi kepada para suhada. Nah jadi insya Allah kita beratan bakat berkumpul di sini. Insya Allah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Waktunya sudah ya Allah. Nah para asar sudah kurang lebih sejam lagi asar. Jadi sadang aja sudah ya Allah. Nah mudah-mudahan apa nang ulun sampaikan ini nang ulun bacakan, mudah-mudahan ada bermanfaat kepada diri ulun dan kita berataan. Syukur alhamdulillah ulun berkisah sedikit. Nah kita sudah 3 kali mengadakan acara ini, alhamdulillah ngai. Nah nama adakan nang para tama di antara jamaah nah hadir. Nah itu alhamdulillah melihat lawan perguruan kita. Nah 7 ikung jasidin tuh naik mulai di atas bubungan tambus ke sini duduk. Nah alhamdulillah ujo ulun. Nah jadi nang paling ulun dakati benang nang tiap hari tiap malam yaitu adalah 7 orang tuan guru di Matapura. Karena ulun catat guru ulun waktu di Matapura 19 ikung. Nah 19 orang nang tuha-tuha. Nah jadi termasuk berdua. Nah mun guru Juhdi ulun kada biasa bang lah. Abi anu masih seperjuangan lawan sidin. Nah jadi nang bulang-bulang pina sama-sama tuh adalah apa abuya. Nah itu lah. Jadi banyak nah seperti apa guru apa tadi. Nah guru Muhammad Badarudin, nama guru Badarudin. Nah itu iya juga. Nah jadi 5 orang nang sama nang bulang nang pina putungan sama-sama itu. Nah jadi alhamdulillah artinya direstui. Nah ulun mengadakan haulan abah gusa kumpul ini. Jadi manakala selesai betahlil anda membaca doa sidin bulikannya. Kenapa? Maksudnya kan orang wali ini ngahleh yang lu ibarat banyu dicangkir tuh ya Allah, kita hadiahi, kita beri, kita sedekahi, orang sudah hibak. Jadi kita isi pulang, kemana bukahnya? Kanu kita nama isi lah. Nah jadi limpahnya kanu kita berataan. Jadi mudahan kita berbarakah berataan. Mudah-mudahan kita mencari duit kadang alih berataan. Selamat dunia akhirat, hidup beriman, mati membawa iman. Al-Fatihah.